location? Saya sekarang berada di lokasi Jambore Pemuda dan Festival Rinjani 2024, dan ini Festival Rinjani yang kelima kalau tidak salah. Jadi saya bersama Mas Angga, ini bagian dari seksi sibuk gitu ya, dan merancang, mendesain acara ini. Nah, Mas Angga, bagaimana kemudian kenapa memilih di tempat yang lokasinya ya ini menarik, apalagi ini tanah Pecandu? Satu, karena pengennya value dari kegiatan Festival Rinjani ini lebih terasa, karena sebelumnya kan memang kegiatannya beberapa kita ambil di Bayan juga, cuma puncaknya kemarin yang tahun 2020 atau sebelumnya itu kita ambil di Taman Budaya gitu kan. Nah, supaya value-nya lebih terasa, kita juga bisa menghadirkan, nah ini biar masyarakat juga, biar masyarakat adat itu sendiri bisa ikut serta gitu, karena kan kita menyoroti beberapa masyarakat yang ada di lingkar Gunung Rinjani itu, untuk menambah value dan nilai, menjadi bahan pembelajaran juga buat. Jadi artinya juga ini lebih mengakar ya, bahwa kita namanya Festival Rinjani, tentunya juga unsur dari masyarakat lokal itu harus lebih banyak terlibat di situ gitu. Yang dirancang di kegiatan Jambore Pemuda, kalau saya melihat atau saya mendengar dan saya hari ini saya melihat banyak sekolah-sekolah yang juga ikut terlibat di sini. Itu bagaimana tujuannya ke depan? Iya benar, sebenarnya kan ini Festival Rinjani yang kelima ini temanya memang kedaulatan pangan gitu. Jadi kegiatan Jambore tersebut sebenarnya bentuk dari respon juga terhadap bagaimana kita memaknai daulat pangan tersebut gitu. Makanya dari beberapa teman-teman muda, khususnya di sekolah SMA, SMK itu dicoba dilatih gitu. Bagaimana cara untuk merespon hal tersebut, kan nantinya pengetahuan lokal terkait pangan, terkait kebudayaan, tradisi itu bisa tetap mengakar gitu. Untuk mereka nanti kedepannya mereka bisa saling merangkul dalam melakukan hal-hal baik gitu. Apalagi di garis besarnya gitu, di pangan gitu, kedaulatan pangan. Mas Angga, kan lihat di schedule itu dari tanggal 26 sampai dengan 28 ya. Nah, itu kreasi-kreasi acaranya seperti apa itu? Mungkin bisa disebutkan. Iya, di tanggal 26 itu teman-teman muda semua datang khususnya yang di sekolah SMA, SMK. Sana mereka pertama diberi pemahaman, diberi instruksi, diberi arahan, atau diberi pengetahuan, knowledge oleh beberapa narasumber yang emang kompeten di bidangnya, pertama di pangan, terus di bidang kesenian, bidang kebudayaan, dan berbagai gitu, berbagai macam. Nah, dari pengetahuan yang didapat, kemudian mereka berdiskusi bagaimana merespon kedaulatan pangan dengan aksi-aksi nyata mereka gitu. Yang nantinya setelah itu di tanggal 27 kemarin juga masih sama posisinya seperti itu. Ada diskusi anak-anak muda dan yang menghadirkan orang-orang tua, emak-emak lokal itu. Iya. Jadi dicari tahu pangan itu seperti apa saja pangan yang ada, yang dulunya ada, yang sekarang tidak ada. Nah, itu dicoba dirangkai gitu. Baik. Jadi Dikbud juga mengapresiasi kegiatan ini karena kaitannya dengan bagaimana generasi muda harus juga paham dengan. Nah, ini salah satu hal yang menarik ya. Bagaimana tanggapan Mas Angga, respon dari anak-anak yang kami beri rujukan untuk gimana? Lumayan. Kalau kita lihat kan posisi kita di sini di tanah lapang gitu. Musim kemarau, kayak kita rasain sekarang berkeringat, cuman tidak menghilangkan semangat dan antusias mereka itu untuk berkreasi. Kita udah
buat buku, teman-teman muda udah buat buku tentang adat Bayan dari hasil rangkaian kegiatan Festival Rinjani. Nanti kita coba kasih cek. Itu dari karya siswa-siswa. Oke, SMK. baik kalau itu Jurang dari Jeruk. segi apa namanya anak muda atau apa Gen Z lah, Iya. Gen Z ini. Nah sekarang kaitannya kalau saya lihat di situ itu ada apa namanya, ada semacam kayak pegawai itu gimana konsepnya itu? Apa memang itu senario dari Mas Angga atau memang itu sudah melebur menjadi bahan diskusi di awal sehingga harus menyelenggarakan Gorok Sampi kalau tidak salah? Iya, Gorok Sampi, Iya. benar. Karena kita berada di tanah Pecatu gitu. Oke. Jadi aktivitasnya pun mesti mendahulukan apa awik-awik aturan-aturan yang diterapkan oleh masyarakat adat. Nah, awik-awik tersebut salah satunya misalnya pegawai tersebut, potong sapi ini pun rangkaian harus ada dari kegiatan Ya. sebagai ritual gitu, Ya. sebagai rangkaian Penghargaan pada penghargaan leluhur. pada Oke, leluhur. oke. Di sana gorok sapi, darahnya itu ditanam gitu Iya, di sana. iya, iya, iya. Itu Ya. sebagai Untuk kesuburan, kesuburan. untuk, ya, untuk keberkahan gitu Keberkahan. ya. Termasuk kesuksesan acara ini. kesuksesan acara Baik ini. Mas Angga, terima kasih. Jadi mudah-mudahan ke depan ya di acara-acara yang diselenggarakan oleh teman-teman dari apa Jambore Budaya dan Festival Rinjani itu juga banyak melibatkan pelajar-pelajar karena tugas kami yaitu jadi selain knowledge juga mereka harus mengakar pada apa namanya tanah leluhur itu. Leluhur yang benar. Oke, terima kasih. Saya sudah bincang-bincang sama Mas Angga yang tadi sudah banyak memberikan informasi kaitannya dengan apa namanya kegiatan Jambore Pemuda dan Festival Rinjani yang kelima 2024 di tanah Di Loloan, di Desa Desa Loloan, Pecatu. Tanah Pecatu, ya Tanah Pecatu ya, Iya, Tanah Tanah Pecatu, Pecatu Desa Desa Loloan, Kabupaten Lombok Utara. Selamat sore. Sorry.